Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa innaha wa li annaha fi asliha wasikhatun jifatun ala taro anna akhiraha ilal qadari wal fasadi wat talashi wal idmihlali wan nafadi. Kala ngendika sapa syekhuna Syekh Imam Abu Bakar Al-Warraq, Syekh Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Wali annaha lan krana sak temene donya fi asliha ing dalem asale donya iku wasikhatun kaya wasikhatun reget kotor, jifatun tur kaya batang, kaya kotoran tur kaya batang. Alantara ana ta ora ningali sira anna akhiraha ing sak temene akhire donya ilal qadari iku dadi kotoran wal fasadi lan rusak wa talashi tegese rusak wal idmihlali lan lebur wan nafadi lan entek. Akhir dari dunia itu adalah semua menjadi kotoran, rusak, hancur, habis. Semua berakhir menjadi sampah. Lakinnaha tapi dunya iku jifatun batang. Dummikhat kang dijibrati bitibin kelawan wangen-wangen wewangian waktu lihat landen lempit bizinatin kelawan pepaes disamarake maksudnya dilempit itu disamarkan lempit dilempit disamarake bizinatin kelawan pepaes. Faghtarra mongko gebujuk bidhahiriha kelawan dohirin dunya sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang padha lali kabeh. Wa zahadalan geding untuk zuhud fiha ing dalem dunya sapa al-akiluna pira-pira wong kang ngerti, wong kang berpikir kabeh. Di sesungguhnya semuanya akan fana. Gedung-gedung pencakar langit kelak akan hancur. Kemewahan-kemewahan duniawi
semuanya kelak akan hancur. Yang tampak indah di mata kita sekarang itu sungguhnya fana semua, tidak ada yang abadi semua. Yang abadi itu akhirat, tidak tampak oleh mata, tapi sesuatu yang mesti kita yakini. Kalau yakin, hati kita yakin akan kehidupan keabadian itu, hati percaya pada hari akhir itu, ya tidak akan mudah tertipu dengan keindahan-keindahan itu. Jadi sesungguhnya semuanya itu kelak akan punah, akan sirna, bisa hancur sewaktu-waktu. Itu hanya sekedar dihiasi dengan seperti apa? Seperti teledong, no, digambar no, yang dihiasi dengan atau ditutupi dengan harum-haruman. Hati zinah, jadi hanya ditutupi, dihiasi. Sesungguhnya ya tidak. Di fagtarro mengko kebujuk bidoria kelawan dohirin dunya sapa al-ghafiluna, orang-orang yang lalai terhadap hakikat hidup ya akan terbujuk dengan semuanya keindahan duniawi. Tapi orang-orang yang berakal, menggunakan akalnya, terus menggunakan mata hatinya, ya dia akan tidak gumunan, tidak mudah terkecoh dengan dunia ini. Wa zahada fiha al-aqilun. Fa in kila maka lamun den dawuhake apa fama hukmu zuhdi fid dunya ahwa fardun am naflun. Kalau menggunakan dunia untuk secukupnya, kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita secukupnya, lalu menggunakannya sebagai alat, alat beribadah, beramal sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat, yaitu namanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang sadar, yang tidak lalai. Zuhud itu tidak berarti blas meninggalkan, boten, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi itu secukupnya, selebihnya dipakai untuk kepentingan yang lebih abadi, kepentingan akhirat. Apa itu? Ya hablum minan nas, untuk menolong orang, untuk mendirikan tempat-tempat beribadah, bangun masjid, bangun musola, diwakafkan untuk misalkan pondok, untuk apa? Mungkin sejarahnya tambak beras kan juga begitu, bahasbullah itu tanahnya hampir seluruh tambak beras. Ada jalan-jalan yang kita lewati menuju ke sekolah itu, yang jalan-jalan utama pondok itu semua, hampir semua wakafnya Mbah Hasbullah, Mbah Hasbullah ya. Jadi mbahnya Mbah Wahab, abahnya Mbah Wahab, abahnya Mbah Hamid, abahnya Mbah Khadijah, Mbah Yai Khadijah, Mbah Nyai Fatimah. Jadi iku saudagar kaya raya, banyak mewakafkan tanah untuk kepentingan pondok pesantren. Lagi yang dipakai secukupnya, daleme itu saja, kemudian yang lain dibuat untuk pondok-pondok pesantren, untuk putra-putranya yang kemudian dikembangkan untuk pondok-pondok pesantren, dan jalan-jalan yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Ini punya harta bukan berarti harta itu buruk, jelek. Kalau dipakai untuk kepentingan sendiri, iya. Tapi kalau
dipakai untuk kemaslahatan meluas, manfaatan yang meluas, nah itu akan terus menerus menjadi amal jariyah. Ini namanya jangka panjang, terus menerus akan abadi sampai kelak di akhirat. Fa'ingkila fama hukmu zuhdi fid dunya, maka lamun den ucapake, den takoake, den dawuhake opo kalimat fama utawi maka fama iku opo hukmu zuhdi utawi hukumi zuhud fid dunya ing dalam dunya. Ahwa noto utawi zuhud fid dunya iku fardun am naflun utawa sunnah. Apa hukumnya zuhud dunya, apakah fardu atau sunnah? Fa'lam mangko ngerti sapa sira anna zuhda yaqau indana fil halali wal haram. Saat temene zuhud iku yaqau tumibo indana ing dalem munggui kita fil halali ing dalem halal wal haram lan haram. Ketahui dulu bahwa ada halal haram, ada halal halal. Zuhud terhadap hal halal dan zuhud terhadap hal haram. Fa mongko utawi zuhud fil harami ing dalam perkara haram iku fardun fardu. Kalau zuhud terhadap hal yang haram ya fardu, wajib zuhud, wajib ditinggal no barang haram itu. Apa misalkan ya khomer itu haram, enak katanya yang tidak menggunakan akalnya, itu enak, memabukkan, bikin lupa masalah-masalah, bikin gak stres karena lupa. Terus meminum khomer, nanti mabuk kan, jadi gak sadar apa-apa. Jadi gak usah dibikin minum-minum begitu, ku haram namanya. Zuhudnya hukumnya haram, zuhud halal yang haram itu hukumnya wajib. Zuhud terhadap hal yang haram wajib hukumnya. Nah, makin sekarang generasi kita itu makin menghadapi banyak ancaman, makin rapuh, mentalitasnya makin rapuh karena sekarang zamannya itu sudah memabukkan, memudahkan, semua fasilitas ada, tidak seperti zaman kakek nenek kita, ayah kita yang misalkan untuk pengen lihat film saja, pengen berbuat maksiat saja itu harus keluar dulu dari rumah jauh, harus nonton film dulu keluar gitu jauh. Nah sekarang itu enggak, semua ada di genggaman. Karena semua serba instan, maka generasi sekarang itu enggak mau kangelan. Maka ketika kangelan titik, ya mudah stres. Susah dikit mudah bingung, mudah stres, mudah lebay. Itu generasi sekarang. Makanannya juga serba instan, sukanya kan Indomie, instan. Kalau dilarang makan seperti itu di pondok tidak boleh, kecuali hanya hari Jumat atau hari Selasa, mestinya matur nuwun dibegitukan. Kalau nggak begitu merusak tubuh itu. Jadi karena mudah stres, mudah lebay, mudah tidak memiliki daya juang yang tinggi, daya kerja keras yang tinggi, maka mereka menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba. Wah, apalagi sekarang bentuk narkoba. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, sekarang dimasukkan ke makanan-makanan, ke permen-permen yang dijual dengan harga yang sangat murah. Saya dapat informasi tadi ya. Jadi dalam dalam masa 1 tahun saja itu ada peningkatan 15% pengguna drug, itu pengguna narkoba di kalangan remaja di satu wilayah di Amerika namanya Philadelphia di Amerika. Itu sampai mencapai ratusan ribu pemuda
yang meninggal gara-gara overdosis obat-obatan terlarang. Sampean di pondok alhamdulillah tenang-tenang, dengar begitu enggak, apalagi mengkonsumsi itu enggak, tapi ya enggak boleh enggak waspada. Di luar bahaya itu mengintai terus, karena mungkin kita tidak membeli secara sengaja gitu ya, tapi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kita ya, sebagai pemuda muslimah khususnya itu harus cerdas mengkonsumsi makanan. Membeli makanan itu kudu cerdas karena masuk ke tubuh kita. Makanan ini haram gak? Makanan ini halal gak? Makanan ini mengandung apa? Kudu melek awake dhewe, ndak boleh awake dhewe nggak mau tahu, itu ndak boleh. Yang penting enak di lidah. Lah emang narkoba itu ndak enak apa? Kalau sudah berupa permen enak. Sesuai kecandungan itu tadi tayangannya itu ya, di jalan-jalan itu sudah banyak remaja-remaja seusia kalian sudah terkapar wis koyo zombie kecanduan gitu. Ah Bu, gak mungkin saya jauh Bu dari itu. Alhamdulillah. Tapi mentalitas generasi muda kita sekarang lemah mentalnya, gampang mutung, gampang mogok, gampang apa namanya itu, putus asa. Itu mental-mental yang akan jadi sasaran empuk. Bahwa di luar sana itu ada kerajaan besar yang sedang mengintai anak-anak seusia kalian, merusak generasi muda bangsa ya, untuk mereka menjadi orang-orang yang gak ada gunanya itu. Kalau kita belajar hukumnya seperti ini, zuhud terhadap barang yang haram wajib hukumnya, wes tidak bisa ditawar, memang harus dihindari, betul harus dihindari. Anak-anak di grup pengasuh kemarin saya langsung, kita ada grup namanya grup pengasuh sepondok pesantren Baru Ulum. Itu sudah banyak ditemukan kasus anak-anak santri yang mengkonsumsi miras. Ada beberapa yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Artinya apa? Sudah masuk berarti itu ke ruang-ruang pesantren, di ruang-ruang kita yang selama ini dibentengi dengan tembok akidah yang tinggi, dibentengi dengan tembok syariah yang kuat, itu saja tembus. Tidak ada kata lain kecuali pengasuh, kiai terus ngaji, terus memberikan ilmu, tapi diri kalian sendiri harus dibentengi dengan kekuatan iman. Siji, apa modalnya? Iman yang kuat, satu. Yang kedua, cerdas mengkonsumsi sesuatu, kudu cerdas. Apa kalian ada minuman, saya nggak sebut mereknya, mulai ada misalnya di sekitar kita, buka es krim baru, pernahkah kalian mikir halal gak? Ingredientnya apa? Ingredient itu apa? Komposisi, bener ya ingredient ya. Komposisinya apa? Biasanya mau coba bahasa Arab, muhtawayat, daftar isi. Ingredientnya apa? Komposisinya apa? Pernahkah kita cerdas sebagai konsumen? Harus mulai cerdas sebagai konsumen. Kita punya uang, kita pemilik uang, kita yang menjaga diri kita, bukan orang lain yang menjaga diri kita. Gak apa-apa loro diterno pengurus numpak mobil pondok, tapi dalam kamu sakit enak nggak? Jelas nggak enak. Belum lagi banyak aktivitas yang terbengkalai, ya nggak? Sekolahnya nambah Quran nih, yang hafal Quran waktunya jadi terbuang untuk terkurangi banyak karena sakit misalkan. Harus mulai begini. Kita tidak bisa semata-mata mengharapkan negara ini, mengharapkan orang di luar kita. Kita sendiri harus cerdas. Cerdas itu akali yo, batine yo. Cerdas batin itu tadi kuat imane. Bekali semua dengan keimanan dan bekali dengan pengetahuan.
Beli apa saja, mikir sik. Ojo kok mentang-mentang aku duwe-duwe aku beli lu kasih. Mentang-mentang aku duwe-duwe, sepenting aku senang. Ya begini ini yang kalau kita terus-teruskan mentalitas seperti ini, yaitu akan tumbuh mental generasi yang lemah, yang rapuh. Dan itu tidak boleh, ya. Tidak seharusnya ya. Itu sih ngurusi diri sendiri. Nanti sebagai ibu ngurusi anak-anak, ngurusi suami, ya suami bisa ngurusi dirinya sendiri. Tapi biasanya opo-opo kurujuane ibu iki oleh gak ma, sehat gak ma, mak, sehat mak. Nanti manggilnya terserah lah itu. Sehat gak? Ibu istrinya. Ya akan jadi tumpuan keluarga itu, madrasah di keluarga itu pasti istrinya. Kadang-kadang kita perempuan gak jurusan iku ya gak ngerti bab iku, tapi terus berusaha belajar. Ya demi anggota keluarga kita. Lah begini ini kalau nggak dibiasakan mulai usia kalian ini ya, cerdas mengkonsumsi makanan halal gak? Karena kalau nggak halal masuk ke perutku lama-lama akan membutakan mata hatiku. Wis jelas. Jadi terus perut yang terus mengkonsumsi barang yang syubhat, apalagi yang haram, lama-lama mati, hatinya akan mati. Mati itu hati yang mati, tidak bisa menerima nasihat. Mau ngaji kamu semalam suntuk, mau hafal kamu alfiyah, mau hafal kamu Quran misalkan, naudzubillah, sampai hafal Quran sampai gak. Makanya harus dibekali ilmu, tidak cukup menghafal Al-Quran itu lafdon wa maknan, harus dibekali ilmu. Ini yang kita harapkan dari generasi kita itu, generasi yang tangguh gitu ya, bukan generasi yang lebay, yang mewean, yang gampang putus asa. Kenapa mereka begitu? Karena biasa mengkonsumsi, termasuk salah satunya bukan hanya soal batiniah saja ya. Kalau batiniah terus pakai zikir, insya Allah akan kuat. Tapi juga harus diperhatikan makanan yang dikonsumsi, libas yang dipakai, kehalalannya, keharamannya, harus berpikir bahwa nggak ono, lebih baik saya hindari. Misalkan kalau saya beli makanan es krim atau beli yang tidak ada labelisasi halal, lebih baik saya hindari ketimbang aku kelebon barang haram. Yang sulit itu menghindari kalau kita beli yang tidak kemasan, pinggir-pinggir jalan itu sulit itu ya. Terus piye? Istafti kolbak takoatimu, kamu ragu jangan dibeli. Kalau mboten semerapi, mboten nanti ragu-ragu. Haiku tanda-tanda petenge hati. Iya, akhirnya basirohnya itu nggak murup, mata hatinya itu nggak nyala. Dia tidak punya nggak bisa beda no. Penak gak hatiku, gak enak gak bisa beda no, dimplok ae kabeh. Akale yo gak mlaku, adine gak mlaku. Naudzubillah waliyadzubillah. Kalau terus kita gini terus ya begitu itu yo gak zuhud iki jenenge. Sampai pada barang yang dianggap halal pun gak zuhud. Karena apa? Karena meragu-ragukan yang kita makan tuh ragu-ragu. Terus pondok itu betul-betul diseleksi. Yang masuk di kantin Al-Amanah nggak boleh kepala ikan, kepala ayam nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Kita seleksi betul. Demi apa? Demi yang masuk di perut kita semua ini benar-benar kita berupaya makanan yang halalan. Lah mesti nyauti ngono. Tapi so gak beda no. Halal itu jelas halale. Kalau pada ikan penyembelihannya kita yakin halal. Toyiban itu sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Sekarang tinggal di tangan kita sendiri, di hati kita sendiri, penentuan mau zuhud enggak kita. Tidak berarti mau zuhud terhadap barang yang haram enggak kita. Jangan mentang-mentang
wah kalau kamu ngeladeni makanan hari ini ya bisa gak cukup uang berapapun yang dikirim oleh orang tuamu padamu, ya enggak? Belum lagi kalau kamu nuruti Grab, wah wis semakin banyak yang kita konsumsi tanpa kita mempertimbangkan aspek-aspek kehalalannya, aspek-aspek thayyibahnya, ya semakin kita tidak zuhud terhadap barang yang haram, terutama semakin kita tidak menghindari dari barang-barang yang haram. Padahal az-zuhdu fil harami fardun, hukumnya fardu. Wa fil halali dan ing dalam perkara kang sunnah iku ing dalam perkara kang halal, ing dalam halal iku naflun sunnah. Zuhud terhadap barang yang halal itu sunnah. Jadi tetap zuhud, tetap membatasi diri terhadap barang yang halal. Itu hukumnya sunnah, gitu. Tsumma manzilatu, itu masih halal, kamu beli pakai uang halal, kamu tahu makanan itu halal, tapi zuhud terhadap yang halal-halal itu tetap sunnah, karena dalam hal ini adalah menghindari israf, musrif. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang-orang yang musrif. Tsumma manzilatu hadal harami, nuli kari-kari utawi pangkate iki haram limustaqimit taati, kedue wong kang istiqomah taate, jejeg pira-pira taate iku bimanzilatil maitati, kelawan iku bimanzilatil maitati, tetep kelawan panggonane badang. Al mustaqdaroti, kang den wilang-wilang jijik, Jember. Wong yai biyen nek manani Jember, terus sing duwe kota Jember gak trimo. Kang den wilang-wilang jijik. Walang yuk kedamu lan ora kena den tandangi alaiha ing atase, ya ora kena den tandangi ale ngatasi maitah illa inda darurati, angin ing dalem nalikane darurat, bimiqdari daf'i dorori, hale kelawan kira-kirane nolak kemelaratan. Ya kalau gak darurat ya tetap wajib dihindari, zuhud terhadap barang yang haram. Artinya haram tetap wajib dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaih wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.